Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam brilian. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait diri saya dan pengetahuan tentang relationship manager dana dan transaksi. Baiklah, perkenalkan nama saya Vidya Larsati Asri, akrab disapa dengan Vidya. Saya lahir di Ujung Pandang tanggal 26 Agustus 1998. Saat ini saya berusia 26 tahun. Saya adalah lulusan dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Departemen Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Semasa saya kuliah, saya terpilih untuk menjadi asisten dosen di laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di 3 mata kuliah. Yang pertama biologi perikanan, yang kedua fisiologi hewan air, dan yang ketiga ekologi perairan pada tahun 2018 sampai 2020. Dan juga saya aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 sampai 2020. Prestasi terbesar saya adalah saya menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan nilai IPK yang baik, yakni 3,74. Dan setelah lulus kuliah, saya tetap aktif menjadi asisten dosen di laboratorium di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di momen ini mengajari saya untuk memprioritaskan waktu dan membangun kebiasaan yang baik dan fokus pada tujuan. Dan di tahun 2021, saya mencoba mendaftarkan diri saya untuk bekerja di Bank BRI cabang Pangkep, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai jabatan customer service selama 2 tahun, dan di tahun 2025 saya mutasi jabatan sebagai seller. Selama saya bekerja di Bank BRI, saya terpilih untuk mengikuti kompetisi BRI BCC, BRI Service Excellence Competition di tahun 2023, dan saya terpilih lagi di tahun 2024 untuk mengikuti kompetisi BSCC. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai posisi tentang relationship manager dana dan transaksi. Pertama, yang saya ketahui, seorang relationship manager dana dan transaksi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan hubungan dengan nasabah, baik individu maupun korporasi, dengan fokus pada produk dana seperti giro, tabungan, dan deposito, serta layanan transaksi. Nah, seorang RM juga dituntut untuk bisa melakukan identifikasi peluang dan kompetisi bisnis, melakukan pemasaran terintegrasi, serta melakukan pemantauan terhadap portofolio bisnis dan jasa bank lainnya untuk memantau dalam pencapaian target bisnis. Kedua, bagaimana dengan kelebihan dan kelemahan dari produk dana Bank BRI? Seperti yang kita ketahui, Bank BRI memiliki keunggulan sebagai bank pemerintah dengan pelayanan terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, Bank BRI memiliki kelebihan dalam produk dana seperti tabungan Britama yang sudah dilengkapi dengan electronic banking dan asuransi kecelakaan diri secara gratis. Melalui BRIMO, nasabah juga dapat membuka rekening dan melakukan transaksi dengan sangat praktis dan mudah. Tidak hanya itu, Bank BRI juga memiliki kelebihan dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan transaksi. Bank BRI menerapkan hybrid bank di mana mengombinasikan layanan digital melalui BRIMO dan layanan konvensional melalui agen Briling. Walaupun Bank BRI memiliki kelebihan yang sangat brilian, namun masih dihadapkan dengan beberapa kelemahan. Di antaranya, tidak seluruh nasabah menggunakan layanan BRIMO dan keberadaan Bank BRI di pasar internasional masih sangat terbatas. Ketiga, strategi saya agar dapat mencapai target dana sebagai marketing, RM dana dan transaksi yaitu diperlukan strategi pemasaran yang terintegrasi. Poin pertama, melakukan pengelolaan data simpanan, tabungan giro, dan deposito. Poin kedua, melakukan maintenance nasabah prioritas dan nasabah umum. Poin ketiga, menjalin komunikasi antar instansi, swasta, dan lain-lain untuk memberikan fasilitas produk seperti Kilola, BRIMO, CMS, dan lain-lain. Poin keempat, membuat dan menawarkan program-program BRI yang dapat meningkatkan laba, namun masyarakat juga dapat diuntungkan. Nah,
Yang keempat, dalam mengelola portofolio dana, saya memilih untuk mengelola lebih dari 10 nasabah dengan berbagai macam portofolio bisnis, karena dengan mengelola lebih banyak nasabah, risiko kehilangan target akibat satu nasabah yang bermasalah dapat lebih diminimalisir. Selain itu, dengan berbagai macam portofolio bisnis, saya dapat belajar tentang berbagai sektor dan peluang baru yang mungkin tidak ditemukan jika saya hanya fokus pada nasabah besar. Dan meskipun nilai portofolio dari setiap nasabah lebih kecil, namun jumlah nasabah yang lebih besar ini memberikan peluang untuk pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Sekian perkenalan dan penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama Bank BRI. Berkomitmen, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan, berkontribusi untuk bangsa bersama Bank BRI, melayani setulus hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.